Baik, pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Baik, menyambung segmen pertama tadi Pak Mario. Bapak berkata mengenai untuk orang yang hidupnya besar dan baik, maka Tuhan akan membantu dengan cara melipat waktu. Betul. Boleh saya minta penjelasan lebih detail, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia, dan terutama yang berada di rumah, saya ingin Anda mengamati kehidupan pribadi Anda. Yang sudah punya rumah, yang mengontrak pun boleh. Oke? Semua yang Anda miliki itu, motor atau mobil atau kebun atau sekolahnya anak-anak, tolong Anda total dalam kehidupan Anda. Total semua income Anda dalam hidup Anda, apakah cukup untuk membiayai semua yang sudah Anda biayai sekarang? Tidak. Di situ harus jadi bukti mengenai campur tangan Tuhan kepada orang yang mengurusi keluarganya. Rumah kita, semua yang kita miliki terlalu mahal, terlalu besar nilainya untuk dibandingkan dengan semua income kita. Ada cara Tuhan melebihkan uang bagi orang-orang baik, dan ada cara Tuhan mengurangi uang dari orang-orang yang mencuri. Duduk dan berbincanglah dengan orang-orang besar di sekitar Anda dan totallah semua yang dilakukannya dengan waktu yang dibutuhkan. Anda akan lihat orang-orang yang sebetulnya berumur 150 tahun berada dalam badan 43 tahun. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario, dan kini kita beralih ke audiens. Saya persilakan. Silakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Verlinda dari Jakarta. Yes Ibu. Sebagai seorang sahabat, kita berperan untuk menjadi teman berbagi. Ya. Menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk dapat menerima keluhan-keluhan dari sahabat kita tanpa kita terlarut masuk dalam keluhan-keluhan mereka? Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Dalam penasehatan lihat ini ya. Orang tidak bisa menyelesaikan masalah selama dia menjadi bagian dari masalah itu. Itu sebabnya karyawan di sebuah perusahaan sulit menganjurkan ide perbaikan karena termasuk dialah yang harus diperbaiki. Itu sebabnya konsultan dibutuhkan dari luar karena mereka tidak punya kepentingan apapun dan bilang, oh karyawanmu telatan, nggak ada kontrol kejujuran, tidak ada kontrol mengenai keramahan, tidak ada keteladanan kepemimpinan. Kalau Anda masih berada dalam lingkungan yang bermasalah, Anda tidak bisa menasehatkan perbaikan. Keluar dari lingkungan itu. Bagaimana caranya mendengar ribuan masalah tanpa Anda sendiri sakit? Adalah Anda melihat dengan penuh kasih sayang sahabat Anda yang sedang gundah hatinya ini, berbicara baiklah setelah selesai, bergembira dan bersyukurlah karena dia telah melihat jalan keluar. Itu caranya. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita beralih ke penanya berikutnya, saya persilakan. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Dina dari Jakarta. Pak Mario, gimana caranya kita berteman sama orang yang nyebelin? Sama orang yang nyebelin. Nyebelin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dina. Dalam bersahabat, kalau ini saya, yaitu Anda juga, dan ini dia. Dalam bersahabat yang lebih penting siapa? Aha, ini perubahan paradigma. Selama ini kita penting dia yang harus. Toh, dia yang harus cocok dengan saya. Pernah lihat orang bersahabat yang tidak pernah bicara sama sekali? Saya punya teman dulu waktu SMA, kalau datang gitu, terus duduk, dengarkan lagu diem, terus bilang, pulang ya? Ya, gitu.
Tahu nggak? Karena orang yang namanya saya mementingkan pendapat saya sendiri. Kenapa orang pacaran bisa tahan lama di telepon? Karena cerita tentang dirinya sendiri. Aku tuh ya, cowok itu ya, itu sebab aku, bukan kamu sebagai pria. Serahkanlah semua income-mu padaku. Bukan. Nah, selama ini kita itu melihat orang lain sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan apapun kita. Dalam bersahabat yang diuji itu kita, apakah kita tetap bisa menjadi pribadi yang adorable, yang bisa dikagumi oleh dia? Apakah dia menjadi orang yang trusted bisa dibayangkan kalau Anda dihormati bahkan oleh musuh Anda? Bisa dibayangkan itu? So life is not about them. Hidup ini bukan tentang mereka. It's about me. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya berikan kembali kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Saya persilakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Saya Sinta dari Jakarta. Yes Ibu Sinta. Salam super. Salam super. Saya ada satu pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadikan pasangan hidup kita menjadi sahabat yang sangat menyenangkan? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Mario. Betul, banyak sekali pernikahan yang menjadi sour, asam, dan kemudian lapuk, dan kemudian menjadi buruk. Bukan karena mereka tidak cinta loh. Mereka dulu jatuh cinta itu bukan main loh. Kesenggol jentiknya saja sudah tidak bergerak begitu. Iya loh. Tapi mengapa dalam pernikahan itu semua kemudian memasam, dan kemudian semuanya menjadi hal-hal yang sangat resmi? Mungkin karena persahabatannya tidak dirancang. Seperti misalnya, yang membuat kita dulu jatuh cinta padanya adalah spontanitas. Lihat, waktu kita dulu waktu kecil menyukai teman, kenapa? Spontan. Ayo main masak-masakan, masak-masakan. Main maling-malingan, maling-malingan. Gitu. Iya toh? Setelah menikah itu hilang. Sehingga tanya ke istrinya, aku kok sudah lama nggak dicium ya? Terakhir itu, gitu. Lihat. So, bagaimana kalau kita kembalikan spontanitas itu dalam pernikahan kita? Tahu-tahu, ke puncak yuk makan jagung bakar. Istrinya bilang gitu, suaminya bakar sendiri. Lihat. Yang kedua, kita ingin menjadi pribadi yang hebat. And tahukah Anda cara menjadi pribadi yang hebat? Dengan menghebatkan orang lain. Istri itu untuk dihebatkan, suami untuk dihebatkan, maka berfokuslah pada hal-hal yang menjadikan suami Anda raja di rumahnya, karena istri menjadikan rumah istana. Bisa dibayangkan keluarga seperti itu. Lalu jadi suami pulang, langsung anak-anak dikumpulkan, raja di gang ini pulang. Dicoba dulu. Super sekali Pak Mario.